Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Ardan ID YouTube channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan di video kali ini minggu-minggu ini kita sering mendengar, atau bulan-bulan ini kita sering mendengar bahwa ada berita yang sudah tidak asing lagi. Apakah itu? Ya, mungkin tidak asing lagi di sosial media, di TV, bahkan diperbincangkan di seluruh dunia. Dan mungkin berita itu adalah virus corona atau COVID-19. Oke, sebelum ke pembahasan videonya, video ini adalah tugas dari guru saya sama seperti kemarin, namun guru yang sekarang namanya Fahendra. Dan sebelum ke pembahasan videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang virus. Mungkin ini sih ada beberapa pertanyaan tentang virus dari guru saya. Yang pertama, ciri-ciri virus. Dan yang kedua, bentuk virus. Ketiga, struktur virus. Dan keempat, cara hidup virus atau perkembangan biakan virus. Dan yang kelima, klasifikasi virus. Dan yang keenam, mungkin penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, mari kita jawab pertanyaan satu-satu. Dan tadi yang pertama, pertanyaannya ciri-ciri virus. Yang pertama, ciri-ciri virus ialah ukuran virus. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran virus yang paling kecil itu dinamakan berdiameter 20 nm dan mempunyai 4 jumlah gen, dan lebih kecil dari ribosom, virus ribosom mungkin. Dan untuk ukuran virus yang paling besar adalah dengan diameter 80 nm, yaitu virus Ebola, dan hanya dilihat menggunakan alat mikroskop maksudnya lupa guys. Dan yang kedua, virus memiliki ciri-ciri, yaitu virus bersifat parasit. Virus ini hanya bisa hidup pada set hidup. Contohnya dikembangkan pada embrio ayam yang masih hidup. Dan yang ciri virus yang ketiga, virus tidak memiliki enzim. Dan ciri virus yang keempat ialah makhluk hidup yang dikristalkan. Dan ciri yang kelima ialah memilih inang. Inang yang diinfeksikan virus, yaitu kisaran inang penentuannya tergantung pada evolusi pengenalan yang dilakukan oleh virus tersebut dengan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Dan ciri yang keenam, virus genom yang beragam. Genom virus sangat beragam dari genom konvensional, yaitu dalam bahasa Inggrisnya single helix atau DNA untai tunggal yang dimiliki oleh organisme lainnya. Dan ciri virus yang ketujuh ialah
tidak bisa berkembang biak tanpa induk. Bisa ya. Dan pertanyaan yang kedua, bentuk virus. Mungkin ini seperti di gambar ini bentuk virusnya, dan seperti memiliki lingkaran dan garis-garisnya ya. Seperti inilah. Dan pertanyaan yang ketiga ialah struktur virus. Untuk mengetahui struktur virus, secara umum bisa menggunakan bakteriofage atau virus T, dan termasuk strukturnya yaitu yang pertama kepala, dan yang kedua kapsid, dan yang ketiga isi tubuhnya, dan yang keempat ekornya. Itu struktur virus. Untuk info penjelasannya lihat aja di Google. Dan pertanyaan yang keempat, cara hidup virus atau perkembangbiakan virus. Virus akan dikembangbiakan dengan cara memperbanyak diri di dalam sel ini. Untuk berkembang biak, virus akan memerlukan sel hidup. Sel hidup ini seperti sel manusia, hewan, dan lain-lain. Dilansir Life Science, virus goyah pada batas-batas yang dianggap hidup. Di satu sisi, virus itu mengandung unsur-unsur kunci yang membentuk semua organisme baru asam nukleat, DNA atau RNA setiap enggak ya, sama gue juga. Proses reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama adsorpsi, dan yang kedua penetrasi, dan yang ketiga sintesis atau eklivase, dan yang keempat pematangan, dan yang kelima lisis. Pengertiannya atau penjelasannya lihat Google lagi. Dan pertanyaan yang kelima, klasifikasi virus. Virus dapat diklasifikasikan menurut morfologi atau trofisme dan cara penyebaran dan genomik fungsional. Panas. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan morfologi dan virus berdasarkan morfologi dibagikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama virus DNA, dan yang kedua virus RNA, dan yang ketiga virus berselubung, dan yang keempat virus tidak berselubung. Virus yang satu ini hanya jenis asam neklat, DNA atau RNA. Ketiga enggak ya? Oke. Untuk klasifikasi virus lainnya cek Mbah Google lagi. Dan pertanyaan yang keenam, penyakit yang disebabkan virus. Mungkin ada beberapa penyakit ya yang saya sebutkan. Yang pertama pilek, dan yang kedua flu, dan yang ketiga mungkin cacar air, yang keempat DBD, dan yang kelima hepatitis,
dan yang ketujuh rabies, dan yang kedelapan rubella, dan yang kesembilan 8 jika virus, dan yang ke-9 HIV atau AIDS, dan yang ke-10 penyakit Ebola, dan yang ke-11 encephalitis. Mungkin segitu yang saya sebutkan, atau masih banyak yang lainnya, penyebab virus lainnya. Oke, mungkin segitu pembahasan tentang virus. Dan sehubungan tentang virus, gue jadi teringat lagi yang sekarang lagi viral dan sedang diperbincangkan di seluruh dunia. Apa itu? Yaitu virus corona atau COVID-19. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang COVID-19. Latar belakang COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus infeksi ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus COVID-19 diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan-hewan lainnya yang dimakan oleh manusia atau yang dimakan oleh kita sendiri, sehingga terjadilah penularan coronavirus. Dan coronavirus sebetulnya tidak asing di dunia kesehatan hewan. Itu sih kata Google. Kesehatan hewan, ya. Hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi radang paru-paru. Corona. Oke. Guys, mungkin cukup segini videonya. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau beda informasi dengan saya. Dan mohon maaf juga kepada guru saya, Pak Hendra, kenapa saya tidak menjawab pertanyaan berikut tentang virus corona. Ya, mungkin sudah saya jawab di video sebelumnya. Tonton ya di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Di situ pembahasan virus corona. Oke, mungkin cukup di sini pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian bila suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya juga supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Saya dan Idi memperakhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.